Di awal tahun itu kami produksi hand sanitizer kurang lebih 3.000-an. Kami buat sendiri menggunakan mesin yang sempat mewacana sebelum dia hamil kan asam folatnya harus bagus supaya pembentukan otaknya maksimal bagus gitu. Asam folat untuk kecerdasan, terus kemudian L-kana untuk kalsiumnya, penambah darah supaya itu didapat semua di Posyandu sekarang? Ada di Posyandu. PKK itu diajarkan berorganisasi yang sehat. Kalau kita kan kalau melakukan sesuatu menjawab indikator. Siap. Untuk memaksimalkan peran-peran yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa ibu-ibu itu tangan kirinya bisa mengayun bisa mengayun ayunan, tangan kanannya bisa mengguncang dunia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi biar kena matahari vitamin D kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan masih sehat. Nah, kembali lagi kita di program inovasi dan inspirasi Into, masih di teramedia.id, dan hari ini kita di episode, pokoknya ini episode baru-baru mulai nih kita nih. Nah, yang pasti bahwa hari ini saya berada bukan di satu instansi, tapi saya berada di satu kawasan. Ini adalah Tamkot atau Taman Kota orang bilang, Taman Kota Kendari. Di sini kayaknya lagi ada perombakan ya, lagi ada perbaikan-perbaikan gitu. Ada banyak, pokoknya ini lagi diperbaiki lah kondisinya. Kenapa saya dan tim ke sini? Karena hari ini kebetulan juga sedang dilaksanakan Jambore PKK Sulawesi Tenggara, dan semua melibatkan PKK Kota Kabupaten. Nah, salah satunya adalah PKK Kota Kendari. Untuk itu sekarang saya mau ajak Anda untuk ketemu dengan Ketua PKK Kota Kendari. Ayo. Lombanya, tapi 8 yang dilombakan, 5 yang jenisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Harus sehat. Iya. Harus. Sebenarnya kemarin kita mau ketemu dari beberapa hari lalu. Iya. Tapi berhubung beliau lagi kurang sehat, jadi kesempatan ini pas. Oh iya. Dan mungkin memang sakitnya memang dipas buat hari ini, Bu ya? Iya, memang sengaja mengumpulkan energi buat kegiatan 3 hari ini. Oke. Ibu boleh duduk di sana? Boleh. Ya, itu dia. Mari kita duduk. Boleh. Kita sambil duduk. Sambil kita cerita-cerita. Mari ya, Pak, siap. kita duduk. Apa saya duduk sini aja, Bu? Gak apa-apa. Iya. Bagaimana? Nah, ada Bu, bisa saya bantu? Iya, ini kebetulan kan lagi Jambore PKK juga. Terus Kota Kendari juga adalah salah satu peserta. Dan Ibu sudah pastilah sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Kendari, energinya juga pasti ekstra gitu. Nah, yang pertama mau tahu dulu nih, siapan Ibu sendiri secara pribadi, secara kesehatan, mental. Iya. Ini kan berapa hari lumayan ini? Jadi kan sebenarnya Jambore ini kan aktivitas rutin tahunan yang dilaksanakan berjenjang ya. Jadi kalau kami sudah melaksanakan Jambore tingkat kota yang dilaksanakan di Pantai Nambo 2 bulan yang lalu. Nah, ternyata schedule-nya kan bulan kemarin ya, tapi karena kita dalam kondisi berduka sehingga tercancel. Dan wacana awal bahwa tidak akan dilaksanakan. Ternyata setelah kunjungan PKK Provinsi ke Rujab, penyerahan alat kesehatan di masa pandemi ini, hand sanitizer dan lain-lainnya, besoknya itu langsung ada informasi bahwa Jambore tingkat provinsi dilaksanakan. Dan prepare-nya itu hanya sepekan. Ternyata setelah sepekan, jadi persiapan itu maju lagi. Maju lagi jadi 5. Tapi sebenarnya karena kami melakukan Jambore di tingkat kota, sehingga sebenarnya pesertanya ini sudah ada. Sudah siap. Sudah siap. Dan sudah latihan sebagian. Jadi tinggal nunggu waktu kapan begitu. Gitu. Jadi cerita persiapan sudah oke. Sudah. Tinggal waktunya show gitu ya. Iya. Seperti itu. Pesertanya kan kami berdayakan yang dari tingkat
kelurahan dan kecamatan. Iya, iya. Oke, kita ngomong-ngomong dulu tentang PKK ini sedikit Iya. ya, tentang aktivitas di pandemi. Iya. Apa nih yang dilakukan PKK Kota nih? Alhamdulillah, pandemi ini kan kalau kita hitung udah 2 tahun ya, Iya, kurang lebih betul. 2 tahun Iya, lah siap. dari tahun kemarin. Saya kira juga bisa kita lihat di media baik cetak maupun elektronik bahwa PKK Kota alhamdulillah sangat intens ya, baik itu aktivitas yang dilakukan oleh PKK sendiri, Iya. dari SDM sendiri, dari SDM PKK Kota sendiri maupun dari kerjasama beberapa organisasi perempuan maupun pemerintah. Jadi misalkan saja di awal tahun itu kami produksi hand sanitizer kurang lebih 3.000-an. Kami buat sendiri menggunakan mesin yang sempat mewacana. Oh, iya, iya. Apakah itu benar-benar kualitasnya ini? Nah, Iya. tapi kan itu sudah terbukti ya. Terus kemudian kami buat hand sanitizer, kemudian buat masker, kemudian sembako, dan pakaian yang layak pakai lah. oke. Jadi dari PKK sendiri menghimpun SDM yang kami punya, sumber daya baik dari segi finansial maupun tenaga. Jadi buat hand sanitizer-nya, kemudian makanannya, kemudian pakaian, sembako, dan memang ada sih aktivitas yang memang rutin kami lakukan setiap bulan puasa. Itu bagi-bagi sembako, PKK berbagi. Oh. Alhamdulillah, dan itu juga merangkul seluruh elemen yang ada. Baik organisasi perempuan lain, kayak misalkan Alfonsa, Salima, kemudian BKMT, dan organisasi yang lainnya. Alhamdulillah mereka mau bergerak bersama, Iya, toh iya, juga iya. untuk kebaikan masyarakat Kota Kendari, termasuk keluarga-keluarga mereka kan. Tapi PKK-nya aktif semua Bu ya? Aktif, alhamdulillah. Kalaupun ada 1-2 ya biasa lah Iya, ya, iya, karena iya. kita tidak bisa juga memaksakan. Mungkin Iya, juga dia punya kendala-kendala sendiri. Yang pasti semuanya komunikasinya baik lah. Itu. Kemudian selain yang terkait COVID, kemudian kami juga tetap melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pengurus. Oh gitu. Iya. Dalam hal apa nih Bu? Misalkan berbicara tentang kepribadian. Iya. Nah, ini insya Allah nanti kami sebenarnya kemarin mau dilaksanakan, cuma karena kondisi ya kami PPKM ya kita harus patuh seperti itu. Banyak lagi yang kami lakukan selain yang kegiatan yang rutin 10 program PKK kan, misalkan kalau Pokja 1 itu misalkan pembinaan. Iya. Sekarang lagi main poinnya tentang pola asuh anak dan remaja Oke. di masa pandemi dengan menggunakan misalnya yang berbasis IT kan, itu menjadi tantangan tersendiri. Itu Iya, kita harus sering memberikan edukasi ke ibu-ibu supaya melek informasi terkait IT kan. Iya. Nah, terus kemudian pendidikan, ibu-ibu harus tahu, harus bisa mendampingi atau memantau ada warga tidak yang misalkan pendidikannya tidak ini atau Iya. mungkin butuh edukasi-edukasi, betul. pendekatan-pendekatan psikologis gitu ya. Di masa pandemi ini kan ibu-ibu secara mental ada yang mungkin terpukul ya, dari segi ekonomi mempengaruhi psikologis sehingga berdampak pada kondisi anak-anak atau keluarga. Iya. Nah, kemudian Pokja 3 tetap harus memanfaatkan pekarangan, apalagi masa pandemi orang pada betul. susah kan, pendapatan menurun ya harus pandai-pandai memanfaatkan pekarangannya, nanam sayur. Minimal atau untuk konsumsi pribadi. Iya. Terus kemudian Pokja 3-nya itu tadi pemanfaatan pekarangan ya. Kemudian UP2K peningkatan pendapatan keluarga. Ini masa pandemi harus pintar-pintar. Iya, Saya pernah nyampe ada pelatihan yang pernah saya sampaikan dan memanfaatkan juga beberapa SDM teman-teman dekat yang paham tentang ekonomi dan perbankan. Siapa tahu dia mau bisnisnya agak-agak lumayan kan. Nah, itu bisa memanfaatkan SDA kita. 11 kecamatan ini kita punya potensi bahari dan kemudian potensi agrowisata kita agronya lumayan. Jadi bagaimana ibu bisa menangkap peluang itu dan benar-benar bisa memaksimalkan. Saya kira SDM di Kendari juga nggak sedikit untuk berdiskusi bagaimana kemudian bisa nambah skill pengetahuan. Pokja 4 sekarang lagi digalak-galakan tentang stunting ya, tetap aja. Jadi kalau ibu-ibunya bisa manfaatkan pekarangan, bisa melihat mendidik jenis usaha yang tak harus meninggalkan rumah, laundry, bikin kue, bikin apa. Apalagi sekarang bisa online kan? Iya, jadi insya Allah kita bisa terhindar dari stunting. Oke Bu, ini kan juga ada satu slogan dari tagline dari Kota Kendari kan, Kota Layak Huni. Nah, gimana dengan misalnya PKK terhadap anak-anak? Nah, gimana Bu? Nah, Perhatian terhadap anak-anak. dan ini menjadi fokus kita ya. Jadi berbicara tentang anak-anak itu 1000 hari
pertama kelahiran. Jadi Oh, iya. mulai dari perencanaan kehamilan itu perlu karena Sebentar Bu, sebentar. Ah. 1000 hari itu berarti berapa tahun itu ya? 2 tahun. 2 tahun. Oh iya. 0 sampai Sorry, kemudian ini lahir dan kalau ibu-ibu kan tahu sekali makanya. Iya, Oke. jadi gitu. Jadi mulai dari perencanaan kehamilan, Iya. kalau anak-anaknya pengen sehat, cerdas, itu mulai dari perencanaan kehamilan. Iya, Jadi iya. sebelum dia hamil kan asam folatnya harus bagus supaya Oke. pembentukan otaknya Iya, maksimal, iya. bagus gitu. Kemudian ketika dalam masa kandungan, kita harus memenuhi nutrisi, memanfaatkan pekarangan. Iya. Kan berbicara gizi tidak berbicara mahal, tapi bagaimana kita tahu kandungan Iya. makanan-makanan yang harus Betul. kita makan sebagai seorang ibu hamil. Iya. Yang penting Nah, nutrisinya tercukupi kan. Iya Bu? harus dong. Terus kemudian harus rajin ke posyandu, Nah, itu harus rajin periksa periksa secara berkala. Berkala dulu tidak sekarang ini jauh lebih bagus dari dulu. Sekarang posyandunya lengkap vitamin-vitamin Gitu yang ya? dibutuhkan. Asam folat Oh, untuk iya. kecerdasan. Iya, iya, iya. Terus kemudian L-kana untuk kalsiumnya. Penambah darah supaya Itu didapat semua di posyandu sekarang. ada di posyandu. Terus kemudian kalau anaknya lahir kemudian kurang, mungkin BB-nya kurang, tidak sesuai dengan usia Iya. usia bayi atau usia balita, dikasih makanan tambahan. Ada susu, ada biskuit. Iya. Enak sekarang. Alhamdulillah pemerintah kita sangat care gitu ya Iya. dengan kesehatan tumbuh kembang anak-anak. Iya, Dan iya, iya. tidak jadi istilah nih bahwa berbicara kesehatan dan kesehatan anak-anak itu tidak hanya sampai di situ. Iya. Tapi ada yang namanya pola asuh, makanya ada di Pemda 1. Pola asuh anak dan remaja dan penuh cinta kasih. Psikologisnya harus dipenuhi. Berarti ini ibu di PKK Bu semua murah senyum. Oh, murah. Coba lihat ini. Oh, murah. Senyum semua ini. Hah? Iya. Murah senyum ya? Murah dong, Jadi, harus karena ada pola senyum lah. asuh, pola Asuh anak dan remaja dengan Iya. penuh cinta kasih. Wih, itu dengan penuh cinta Bahkan kasih. ada parodinya, dikasih contoh ke ibu-ibu. Begini loh cara mengasuh anak-anak. Oh, gitu ya? Harus. Dan itu semua kreativitas dari PKK. Iya, tinggal ngangkat kasus. Oh, siap, siap, begitu. siap. Oke. Orang Kominfo yang profesional, Iya, sudah iya. 4 hari mereka mendampingi kami dari Iya, masa iya. geladi Iya. sampai kemudian di hari terakhir ini, Oh, gitu, Bu. penutupan. Itu pun hari ini kami menggunakan dua tempat. Iya, Jadi iya. di sini tobelonya, lomba senam tobelo nanti Kan ada di penyuluhan itu? penyuluhan kami sini juga? kami bagi menjadi 5 titik. Oh, ada. Alhamdulillah mereka sigap lah. Biasa ini ya. Sudah dari sejak hari pertama. Hmm. Oke. Jadi memang waktu kemarin ini gampang sekali ya. Mungkin tinggal begini, Pak, Tidak Kominfo. dong. Gitu. Kita tidak dong. Oh, enggak Kita ya? harus mengikuti prosedur. Oh, siap, Ini kan gitu ya? kantor ya. Oke. Kita harus profesional. Siap. Jadi PKK itu diajarkan berorganisasi yang sehat. Itu lagi, Bu. Nah, bagaimana? Ini kan isinya kami ibu-ibu. semua Gimana tuh? Kami semua ada aturan pembuatan surat. Kan kami punya buku Iya. ya. Ini sekretaris. Belajar administrasi berarti 25 ya. tahun mendampingi ketua tim penggerak PKK dari zamannya Pak. Ibu lihat sini, Bu. Masih. Ibu. Boleh, boleh, Karena boleh. yang harus dilihat itu adalah mukanya Ibu, bukan muka saya, Bu. Bukan, ini. Ya, nah, gimana? Jadi kalau di PKK itu kan kita diajarkan organisasi yang sehat. Dari Iya. semua organisasi yang ada di Mendagri itu hanya PKK yang ada Permendagrinya. Oh, iya, 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 seperti itu. Makanya kenapa juga kami diberi keluasan untuk beraktivitas. 10 program PKK itu termaktub tersebar di beberapa OPD Kota iya, Kendari iya. sehingga alhamdulillah kegiatan-kegiatan kami ini bisa bersinergi di semua OPD. Nah, itu tadi yang saya mau tanya, Iya. gimana tentang sinergi dengan pemerintah kota. Iya. Itu tadi ya, karena programnya memang juga berintegrasi dengan beberapa OPD gitu, Bu ya. Ya, kalau kita kan kalau melakukan sesuatu menjawab indikator. Siap. Jadi kalau kita penuh indikator kan kita boleh, artinya begini, kita tidak ada keraguan bahwa kita menjadi juara 1 misalkan. Kalau yang ini kan dia pertama tadi disampaikan oleh MC-nya Iya. bahwa kalau dia Tobelo yang pertama itu keserasian gerakan, terus kemudian kekompakan, Iya. terus kemudian ketepatan waktu. Iya. Terus kemudian yang kelima, Ekspresi ada nggak? Ekspresi? itu tadi apa? Ya masuklah ekspresi. Iya, iya. Nah seperti itu. Kemudian kreativitas. Oh gitu. Ibu, saya bukan mau bertanya sama Ibu tentang gimana persiapan. Saya mau tanya gimana sih Ibu Wali Kota ini, Ibu TPK PKK ini. Kesannya dia sangat rakyat. Ah. Saya dengan dia biasa nggak ada batas. Gitu. Iya gitu. Dia sebagai Kayak bukan seorang Ibu Wali ya? Seperti bukan seorang ibu wali. Kita berteman, kayak berteman saja. Iya. Oh gitu ya? Walaupun kita lagi senam apa, seperti biasa. Dia tidak memposisikan dia sebagai ibu wali, tapi sebagai teman kita. Iya. Dan, coba lihat. Ini Winto ya?
Dapat 100. Ini minta ya? Minta ditraktir ya maksudnya? Upaya gitu ya. Buat Bapak dan Ibu nih, masing-masing. Apa yang bisa Bapak dan Ibu ungkapkan tentang seorang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari? Ibu dulu ya. Kalau saya sih, kalau untuk Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, kalau saya melihat ini sangat merakyat sekali. Jadi dengan kami tidak ada batas nih saat kami berkumpul. Jika kami kalau mau mengeluarkan pendapat atau apapun, kita tidak tidak segan begitu. Karena beliau sangat. Jadi ketika berkumpul TPK semuanya, tim penggerak PKK semuanya, enak ya diskusinya ya. Beliau juga membaur seperti teman-teman biasa, sehingga kami juga tidak merasa. Iya. Jadi selama saya mendampingi beliau kurang lebih 3 tahun ini. Ibu sini dong Bu, kita langsung mengasingkan saya Ibu. tidak ingin mempengaruhi psikologis. Tidak mau mempengaruhi psikologis saja. Saya sangat enak sekali karena Iya. kalau ada hal yang ingin disampaikan seperti yang disampaikan tadi dan termasuk Iya. tadi, sangat luas, sangat mudah ditemui dan sangat mudah untuk berkomunikasi tanpa batas, kapan dan dimanapun. Baik itu mau telepon, beliau standby maupun menghadap langsung, tidak ada kesulitan. Gitu ya. Iya, sebelum kita mencerdaskan orang, mengedukasi orang, kita harus jauh lebih cerdas. Harus jadi cermin dulu kalau gitu ya. Buat yang lain. Iya. Tapi alhamdulillah untuk pengurus PKK Kota, karena mungkin kalau kita lihat persentase kan rata-rata ASN. Jadi tinggal masih kita enak terus juga ya? belajar. Terus kita belajar agar kemudian kita bisa memenuhi seluruh hal yang dibutuhkan masyarakat, utamanya kader-kader kita di tingkat kelurahan Desa Wisma. Oke Bu, ini terakhir. Pesan untuk semua anggota TPPKK Kota Kendari dan untuk semua para ibu. Nah, baik. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang alhamdulillah membersamai kurang lebih 3 tahun sekarang menjelang 4 tahun, sangat bersyukur dengan seluruh partisipasi ibu-ibu baik di tingkat Desa Wisma, kelurahan, kecamatan, dan Kota Kendari. Tentu saja kita sebagai manusia biasa yang banyak kekurangannya, dengan harapan dengan kekurangan tersebut kita memotivasi diri untuk terus belajar, bekerja untuk memaksimalkan peran-peran yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kemudian kita bisa mempertanggungjawabkannya, kita bisa mengisi hari-hari kita dalam masa-masa diberikan amanah ini, agar kemudian bisa meningkatkan kapasitas SDM seluruh ibu-ibu, tidak hanya di Desa Wisma, tidak hanya di kelurahan, tidak hanya di kecamatan kabupaten, tapi seluruh lapisan masyarakat dan ibu-ibu, sehingga masyarakatnya, ibu-ibunya sehat, sejahtera, cerdas, seperti itu. Oke, baik. Nah, ini ya waktunya singkat memang bersama dengan beliau, dan itu tadi saya jadi tertariknya bahwa memang sebelumnya kami sudah buat janjian, tapi ternyata beliau qadarullah sakit, dan ternyata baru bisa kesempatan bertemu dengan beliau pada saat beliau lagi ada kegiatan pas. Karena beliau sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, yang pasti bahwa kita berharap semua ibu-ibu juga masih tetap bisa berkarya untuk rumah tangganya masing-masing, kayak gitu. Harus bisa menjadi ibu-ibu yang hebat untuk rumah tangganya minimal. Dan apalagi kalau sudah ibu, ini jangan pernah meremehkan kekuatan ibu-ibu. Dengan kalau ada meme mengatakan bahwa ibu-ibu itu tangan kirinya bisa mengayun bisa mengayun ayunan, tangan kanannya bisa mengguncang dunia. Oke, baik Ibu Ketua TPPKK Kota Kendari, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Saya berdoa semoga semuanya tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan semoga Kota Kendari juara. Amin. Siap. Harus optimis. Pamit dulu ya. Iya. Baik, terima kasih. Sampai sini kebersamaan kita untuk episode kali ini bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kendari, dan sekarang saatnya kita cabut. Saksikan terus ya.